Halo semua, Rama di sini. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Edema Putra Mangsana dengan NIM 240202023. Saya adalah mahasiswa angkatan 24. Kampusnya nggak perlu disebutin, anomali aja ya. Jadi kali ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan mengenai sosial media dan communication. Disclaimer dulu, saya ini hanya pemula, saya bukan expertnya di sosial media, jadi semoga ini bermanfaat buat kalian. Oke, ke pertanyaan pertama, boleh dibacain? Menurut Anda, bagaimana perkembangan teknologi digital memengaruhi lahirnya media sosial sebagai alat komunikasi yang dominan di era modern? Oke, perkembangan teknologi digital, ini terutama internet dan smartphone ini telah mempercepat munculnya media sosial sebagai alat komunikasi yang dominan. Yang dimana media sosial ini menggantikan posisi media konvensional karena media sosial ini lebih interaktif, personal, dan lebih cepat menyebarkan informasi. Seperti yang kalian tahu, media konvensional ini adalah seperti radio maupun TV. Kembang teknologi digital ini telah merevolusi cara manusia berkomunikasi. Kalau kita bawa ke zaman dulu kita hanya berkomunikasi terbatas, hanya melalui surat, telepon rumah, dan juga SMS saja. Namun pada saat ini, dimana sekarang kita ada pada era digitalisasi, dengan adanya internet, smartphone, dan perangkat lunak canggih lainnya, kini semua orang dapat terhubung secara real time melalui media sosial seperti WhatsApp, Instagram, Twitter, TikTok, dan Facebook. Seperti itu. Jelaskan bagaimana sih strategi pengelolaan akun media sosial yang efektif untuk membangun branding pribadi atau bisnis. Mungkin yang pertama kita bisa ambil dari yang namanya konten-konten yang berkualitas, dimana kita bisa mengupload konten-konten seperti konten edukatif, inspiratif, dan menggabungkan konten-konten yang menghibur. Seperti contohnya saya ambil dari seorang YouTube yang dulunya YouTuber tapi sekarang menjadi influencer, pemilik atau CEO dan founder dari Social Brand yang namanya adalah Edozel. Konten edukatif dan inspiratif itu mungkin konten Edozel yang borong, yang dimana beliau itu melakukan borong, namanya borong Pizza Hut, borong Starbucks, borong geprek bensu, borong makanan yang lainnya. Setelah itu ada yang namanya memasukkan konten menghibur ke konten YouTube di Edozel. Konten menghibur itu bisa diambil dari konten sehari bersama. Nah, kalau kalian nonton Edozel pasti tahu yang namanya sehari bersama. Nah, seperti itu adalah konten yang berkualitas, konten yang seimbang. Setelah itu ada yang namanya interaksi aktif, ya, dimana kita bisa, setelah kita mengupload, ada yang namanya komentar dari para pengguna. Nah, kita bisa membalas komentar tersebut. Setelah itu kita bisa membuat polling. Setelah itu ada yang namanya penggunaan live session di platform-platform yang ada. Setelah itu ada yang namanya analisis data. Kalau kita bahas mengenai analisis data ya, jadi kita ambil dari Instagram. Nah, Instagram itu memiliki yang namanya Instagram Insight, di mana kita bisa memantau yang namanya performa konten kita. Kita bisa melihat berapa sih views kita, berapa sih orang yang nge-like, berapa sih orang yang nge-share konten-konten kita. Setelah itu ada yang namanya konsistensi dalam memposting konten. Nah, kita bisa menjadwalkan postingan konten kita agar bisa teratur dan mengikuti tren-tren yang ada. Seperti itu. Silakan pertanyaan selanjutnya. Bagaimana sih Kak cara membedakan antara marketing dan selling dalam konteks media sosial? Boleh dong diberikan contohnya? Oke, kita sekarang membahas yang namanya marketing dan selling ya. Oke, kalau kita membahas mengenai marketing itu adalah pemasaran dan selling itu adalah penjualan. Kemudian kita bahas satu dulu ya. Dari marketing dulu. Marketing adalah pemasaran yang bertujuan untuk pendekatan jangka panjang kita dengan sampel lagan bagaimana cara kita sebagai penjual agar para pembeli atau pelanggan, audiens kita itu tertarik dengan kita dengan jangka panjang, dengan jangka yang lama. Contohnya itu mungkin kita bisa ambil dari skincare account, mungkin dari skincare account produk ABC, nah misalnya gitu. Mereka itu membuat konten-konten edukatif tentang jenis kulit dan cara merawat kulitnya, seperti itu.
Setelah itu ke selling ataupun penjualan ini mereka itu fokus pada transaksi dan penawaran produk. Contohnya itu kalau mereka membuat postingan, tentunya pasti mereka mencantumkan yang namanya link bio penjualan di komentar tersebut. Jadi bisa disimpulkan bahwa marketing ini adalah proses membangun yang namanya kepercayaan dengan pelanggan, kepercayaan jangka panjang dengan sang pelanggan. Sementara selling atau penjualan itu adalah ajakan kita kepada pelanggan untuk membeli produk kita. Oke, boleh dibaca pertanyaan selanjutnya. Analisislah peluang-peluang pasar bagi UMKM di media sosial dengan mempertimbangkan kompetitor dan tren terkini. UMKM ini bisa menargetkan niche market mereka melalui konten kreatif mereka, melalui storytelling bahkan, dan menggunakan namanya endorsement micro influencer. Tantangannya adalah persaingannya dengan brand-brand besar. Namun peluang tetap besar dengan tren seperti produk lokal yang mereka keluarkan, terus barang yang ramah lingkungan, live shopping, terus dengan personal branding yang memiliki oleh UMKM itu sendiri. Peluang pasar bagi UMKM ini sebenarnya sangat besar dikarenakan biaya promosinya itu sungguh rendah, beda dengan jika kita menggunakan media konvensional. Promosi menggunakan media konvensional tentunya biayanya akan sangat mahal. Tapi dengan menggunakan promosi di media sosial, bahkan ada yang murah, ada yang nggak bayar sama sekali. Jadi UMKM ini mendapatkan namanya biaya promosi yang lebih rendah seperti itu. Yang kedua ada target pasar yang luas. Nah, platform-platform seperti TikTok, Instagram, nah itu bisa menjangkau pengguna dari berbagai usia maupun wilayah. Yang terakhir ada tren konsumen, di mana konsumen lebih suka berinteraksi langsung dengan brand-brand kecil yang terasa personalnya. Boleh dibaca pertanyaan selanjutnya? Mengapa sih riset pasar penting sebelum meluncurkan kampanye di media sosial? Boleh dong kasih penjelasannya, langkah-langkahnya. Jadi, kenapa sih penting supaya kita tuh bisa ini namanya tepat sasaran dalam menyampaikan kampanye kita, tepat sasaran, terus tidak buang waktu dan biaya juga. Kalau tanpa riset, tentunya bisnis bisa salah memilih target audiens platform ataupun pesan promosi kita terhadap audiens. Langkah-langkahnya seperti apa sih? Langkah-langkahnya itu pertama ada identifikasi audiens target, di mana siapa sih yang akan kita jangkau. Satu ada analisis kompetitor, bagaimana cara mereka menyampaikan produk mereka kepada konsumen. Dan yang terakhir ada lakukan uji coba konten, A or B testing, di mana konten mana sih yang lebih disukai oleh netizen seperti itu. Konten apa aja sih yang disukai oleh netizen? Oke, boleh dibacakan pertanyaan selanjutnya. Bagaimana sih Facebook dapat dimanfaatkan untuk pemasaran, mengingat tren penggunaannya yang mulai tergeser oleh platform lain? Oke, lucu sih ya, sekarang Facebook itu mungkin tergeser dengan platform lain seperti TikTok ataupun Instagram. Nah, Facebook itu mulai tergeser karena mungkin udah kalah pamor ya, kalah viral dengan TikTok ataupun Instagram. Tapi kalau kita membahas Facebook, tentunya Facebook ini tetap efektif untuk beberapa hal. Pertama ada komunitas, dimana komunitas yang ada ini kita bisa melakukan yang namanya komunitas jual beli. Setelah itu selanjutnya ada iklan berbayaran, dimana Facebook Ads ini memiliki segmentasi audiens yang sangat kuat. Satu yang terakhir ada pasar lokal dan umur yang lebih tua. Ini lebih agak sensitif ya bilangnya umur yang lebih tua, padahal umurnya ya biasa-biasa aja gitu. Jadi banyaknya orang usia 30 tahun ke atas yang masih menggunakan namanya Facebook seperti itu. Pertanyaan selanjutnya boleh bacakan. Berikan pendapat Anda tentang tantangan utama dalam membangun ide konten kreatif di media sosial saat ini. Konten-konten yang ada pada zaman sekarang ini banyak orang-orang kreatif di luar sana yang mengupload berbagai jenis konten, seperti mungkin banyaknya konten-konten menghibur yang dibilang absurd ya, seperti itu. Satu ada namanya perubahan algoritma. Mungkin kita bisa ambil dari TikTok ya, algoritma video atau postingan di TikTok itu sering kali berubah. Seperti yang dulu ada jedak-jeduk, terus sekarang ada trend velocity yang gini-gini itu, dan terakhir ada konsistensi versus kreativitas, dimana kita itu harus update terus tapi tetap unik. Boleh dibacakan pertanyaan selanjutnya, ada pertanyaan apa? Jadi sekarang saya akan menanyakan tentang studi kasus, yaitu TikTok Shop vs pemerintah Indonesia, dampak larangan e-commerce sosial media terhadap pemasaran digital.
kita masuk ke pertanyaannya, yaitu bagaimana pelaku bisnis seharusnya menyikapi larangan TikTok Shop di Indonesia. Jelaskan strategi alternatif untuk tetap efektif berjualan di media sosial. Jadi, larangan TikTok Shop ini menuntut pelaku bisnis beradaptasi. Pelaku bisnis ini harus mengalihkan strategi dari direct selling ke indirect selling. Jadi yang pertama itu adalah gunakan konten yang namanya konten soft selling, seperti tutorial, unboxing, atau review tanpa mencantumkan link beli secara langsung. Gunakan indirect selling sama seperti soft selling, di mana kita bisa mengarahkan mereka ke marketplace ataupun website yang kita bikin untuk para pelanggan-pelanggan yang ingin membeli produk dari kita. Setelah itu ada gunakan platform alternatif, di mana kita bisa menggunakan platform-platform lain selain website kita, yaitu adalah Shopee Live ataupun Instagram Shopping ataupun Facebook Live. Oke, boleh bacakan studi kasus yang berikutnya? Ya, berikutnya ada studi kasus yang kedua, yaitu aturan deepfake dan pencegahan misinformasi. Pertanyaannya, bagaimana media sosial seharusnya mengatur konten deepfake untuk menyeimbangkan kebebasan berekspresi dan pencegahan misinformasi? Berikan solusi dari perspektif platform dan pengguna. Masalahnya adalah deepfake ini bisa disalahgunakan untuk menyebarkan hoax, merusak reputasi seseorang, dan memanipulasi dari namanya opini publik. Saya akan memberikan solusi dari perspektif platform dulu, di mana kita bisa menggunakan namanya label otomatis. Label otomatis yang misalnya ada di Instagram, misalnya Instagram sebelum kalian mengupload konten itu ada yang namanya label AI otomatis. Nah, kalian bisa menggunakan label AI tersebut untuk memberikan yang namanya tanda ataupun watermark postingan kalian. Satu yang kedua ada namanya moderasi cerdas, di mana kita bisa menggunakan algoritma dan moderator manusia untuk mendeteksi yang namanya konten manipulatif. Satu yang ketiga dan terakhir dari perspektif platform, kebijakan yang tegas, mungkin kebijakan yang tegas dari kita sendiri, dimana sanksi bagi para pengguna yang sengaja membuat atau menyebarkan deepfake berbahaya. Dan selanjutnya adalah solusi dari perspektif pengguna. Yang pertama adalah cek dulu sumbernya, jangan langsung percaya pada konten-konten viral yang ada. Kita harus cek dulu, kita harus gali dulu dari mana sih video konten ini berasal, seperti itu. Apakah itu sudah murni wajah ataupun muka yang dipakai itu adalah murni dari muka yang dia, seperti itu. Satu yang terakhir adalah edukasi diri, dimana bukan dari luar saja, kita juga harus tahu dari diri kita sendiri, edukasi diri sendiri, dimana kita harus paham dulu bagaimana sih teknologi AI ini agar bisa membedakan konten-konten yang asli ataupun yang palsu, seperti itu. Oke, jadi pertanyaan-pertanyaannya sudah disampaikan semuanya, saya ditanyakan semuanya, sudah saya jawab semampu saya, sepengetahuan saya. Semoga pembahasan mengenai social media and communication ini dapat diterima dengan baik oleh kalian semua, dapat bermanfaat oleh kalian semua. Sekian dari saya dan terima kasih semuanya. Dadah.